Laporan tugas 5, analisa dan evaluasi kegiatan konsepsi desain dan perumusan konsepsi desain dari kelompok keempat. Langsung saja kita masuk pada bagian pertama, yaitu analisis kebutuhan. Sebelum memulai proses desain iklan Es Choco dengan tema Rube Goldberg, ada beberapa kebutuhan dan tinjauan desain yang perlu kami pertimbangkan. Yang pertama, tinjauan komunikasi untuk meningkatkan kesadaran dan minat konsumen terhadap produk Es Choco. Oleh karena itu, desain iklan harus mampu menarik perhatian konsumen dan mengkomunikasikan pesan promosi secara jelas dan efektif. Setelah tinjauan komunikasi, kami mengamati target konsumen. Apakah target konsumen berusia muda, dewasa, atau keluarga? Apakah mereka memiliki minat yang sama atau berbeda? Dengan memahami target konsumen, desain iklan dapat disesuaikan agar lebih efektif dalam menarik perhatian dan minat mereka. Selanjutnya, kreativitas dan keunikan kami tonjolkan terhadap iklan yang kami buat dengan menggunakan tema Rube Goldberg. Desain iklan harus mampu menggabungkan elemen-elemen yang berbeda menjadi satu kesatuan yang menarik dan unik. Dalam hal ini, desain iklan harus memperlihatkan ketangkasan dan keindahan rangkaian mesin yang tercipta. Meskipun desain iklan harus kreatif dan unik, tetapi tetap harus mempertahankan konsistensi merek Es Choco. Logo, warna, dan tampilan umum harus terlihat sama dengan merek Es Choco agar konsumen mudah mengenali dan mengingat merek tersebut. Proses pembuatan iklan Rube Goldberg memerlukan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu, desain iklan harus efektif dalam meminimalkan biaya produksi dan pengembalian yang diperoleh harus sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan. Dengan memperhatikan kebutuhan dan tinjauan desain di atas, desain iklan Es Choco yang bertemakan Rube Goldberg dapat dibuat secara efektif dan efisien. Dalam hal ini, desain iklan dapat menarik perhatian konsumen, memperlihatkan kreativitas dan keunikan merek Es Choco, serta meningkatkan kesadaran dan minat konsumen terhadap produk Es Choco. Setelah kami melakukan wawancara sederhana dengan target audiens kami, mereka menilai bahwa dengan dibuatnya iklan Es Choco ini dengan tema yang menarik, tentu akan menarik notis terhadap iklan ini, dan menurutnya dampak dari iklan Es Choco dengan tema Rube Goldberg itu akan meningkatnya minat dan kesadaran konsumen terhadap produk Es Choco. Konsumen merasa tertarik dengan desain yang unik dan kreatif serta keunikan merek Es Choco dalam menyajikan cemilan kekinian. Kedua, analisis target audience. Analisis target audience. Es Choco menyasar konsumen yang memiliki daya beli menengah ke bawah, yakni dengan harga 10.000 hingga 50.000. Dengan kata lain, konsumen yang menjadi sasaran dari produk ini memiliki pendapatan yang tidak terlalu besar. Dalam melakukan analisis target, dilakukan juga analisis berdasarkan demografis, prokografis, dan perilaku. Yang pertama, demografis. Es Choco menargetkan siswa remaja dan karyawan dalam kelompok usia 18 hingga 35 tahun yang termasuk dalam kelompok berpenghasilan rendah dan menengah, serta memiliki kepribadian santai. Yang kedua, psikografis. Individu yang menjadi target dari Es Choco yaitu memiliki kepribadian yang santai, menyukai kebersamaan, berjiwa petualang, senang menghabiskan waktu di luar ruangan dan berpergian. Mereka mencari pengalaman baru dan selalu bersemangat untuk mengatasi tantangan. Selain itu, yang menjadi target Es Choco yaitu pengguna dan aktif dalam bersosial media. Yang terakhir, perilaku. Selalu mengikuti tren yang ada. Analisis pesaing. Yang pertama, Es Coklat Mantap. Salah satu outlet dari Es Coklat Mantap di Makassar memanfaatkan kontainer untuk penjualan dan pekarangan ruko untuk tempat nongkrong pembelinya. Es Coklat Mantap sendiri sudah memiliki puluhan outlet yang tersebar hingga ke seluruh Indonesia dan memanfaatkan sosial media berupa Instagram, tenan event, dan endorse untuk media promosi. Harga mulai dari 8.000 dengan berbagai pilihan menu dan topping. Alamat Jalan Pacarakang nomor 75. IG dengan username Es Coklat Mantap Makassar. Yang kedua, Es Coklat Impian. Satu-satunya outlet dari Es Coklat Impian di Makassar, outlet didesain dengan tampilan yang modern dan kekinian. Strategi marketing Es Coklat Impian ini memanfaatkan sosial media Instagram,
TikTok, endorse, dan sudah memiliki company profile berbasis website. Harga mulai dari 6.500 dengan berbagai pilihan menu, size ukuran, medium hingga large. Alamat Jalan Balita Raya nomor 3. Dengan IG, username Coklat Impian. Website www.coklatimpian.com. Yang ketiga, es coklat celup. Salah satu bentuk outlet dari es coklat celup memiliki cabang di UIN Samata, Bone, Bantah-Banteng, Bulukumba, Borong Raya, dan Cendrawasih. Memanfaatkan kontainer penjualan yang cukup sederhana dengan gerobak yang menampilkan cita rasa urban modern di setiap cabangnya, dan es coklat celup ini sudah menyebar dengan memanfaatkan sosial media berupa Instagram dengan promosi dan endorse untuk mempromosikan produknya. Harga mulai dari 10.000 dan lokasinya di Jalan HM Yasin Limpo, Pintu 2 UIN Alauddin, Kampus 2, samping terminal pembantu Trans Maminasata, yaps. Dengan IG, username-nya es coklat celup @idn. Yang terakhir, es coklat cokot. Salah satu outlet dari es coklat cokot ini memiliki cabang daerah di Taman Surakarta, Taman Boyolali, Taman Karanganyar, Taman Grobongan, Taman Blora, dan Taman Bojonegoro. Dengan menggunakan kontainer jualan yang cukup sederhana, berangkat dari marak dan masifnya pertumbuhan coffee shop dan coffee space yang memberikan kesan elegan. Es coklat cokot hadir dengan nuansa alam dan tempat nongkrong yang asik, dan memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan website membuat es coklat cokot ini dikenal banyak orang. Harga mulai dari harga 8.000. Lokasinya alamat di Jalan Meon Raya nomor 29 Karangasem, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57145. Dengan IG dengan username Instagram es coklat cokot. Analisis ide kreatif. Es Choco merupakan sebuah brand minuman yang berfokus pada produk penjualan minuman coklat yang berlokasi di Makassar. Dari riset lingkup sosial yang dilakukan pasca pandemi kemarin, anak-anak muda mencari tempat-tempat yang bisa mereka gunakan untuk nongkrong atau kumpul bersama, dan kini Es Choco hadir untuk mengisi kekosongan tersebut. Minuman saat ini, Es Choco belum mampu memberikan penjelasan mengenai brand positioning mereka. Dikarenakan target yang begitu luas dan konsep tugas kali ini, kami berfokus untuk membangun brand positioning dari Es Choco dengan mengembangkan sebuah video promosi berdurasi 30 detik dengan konsep Rube Goldberg. Pada proses pencarian ide ini merupakan metode design thinking yang berfokus pada pendekatan audiens dan tren. Pada prosesnya sendiri, ada beberapa kendala yang dialami mengenai pencarian ide yang sesuai dan melakukan beberapa eksperimen dan riset untuk menentukan desain yang akan dibuat. Tujuan dari iklan ini sendiri, tujuannya yaitu untuk membangun dan menjaga merek usaha agar tetap segar dalam ingatan para konsumen. Selain itu, iklan ini juga bertujuan untuk menciptakan minat konsumen terhadap merek yang sudah ada. Dari tujuan yang telah dijelaskan di sini, kami mencoba mengambil Rube Goldberg sebagai referensi utama dari ide iklan ini sendiri, dan pemilihan ide dalam bentuk video dengan konsep Rube Goldberg sendiri sebenarnya memiliki kekhawatiran dengan audiens itu sendiri. Apakah mampu menangkap pesan yang ingin disampaikan? Oleh karena itu, dalam prosesnya kami berencana untuk memberikan beberapa ornamen untuk mempermudah penyampaian pesan yang ingin disampaikan. Dan salah satu kekhawatiran mengenai biaya dan waktu yang diperlukan untuk membuat satu video yang memiliki konsep kompleks yang seperti ini. Oleh karena itu, dalam prosesnya kami berencana membuat peralatan yang dibuat sendiri. Analisis teknis. Konsep yang rumit dan kompleks memiliki teknik yang rumit pula. Dari bahan baku, kami berencana membuat beberapa bahan dan membeli untuk membuat struktur mesin untuk dari Rube Goldberg itu sendiri.
Pembuatan video dibuat menggunakan kamera DSLR dan kamera HP untuk menunjang beberapa sudut pengambilan gambar, dan lokasi pembuatan video sendiri dilakukan di salah satu rumah dari anggota kelompok, dan juga di lokasi Es Coko itu sendiri. Pengambilan gambar sendiri dilakukan berdasarkan storyboard yang telah dibuat. Pengeditan video dilakukan dengan Adobe Premiere dan After Effects. Analisis waktu dan biaya. Analisis waktu dan biaya dilakukan untuk menentukan apakah manfaat proyek iklan lebih besar daripada biaya yang harus dikeluarkan. Dalam melakukan analisis biaya, kami mengklasifikasikan biaya dan manfaat ke dalam kategori berikut. Yang pertama, nyata. Biaya dan manfaat nyata meliputi bahan baku dan tenaga kerja yang diperlukan untuk memproduksi barang. Dalam hal ini meliputi properti yang dibutuhkan dalam pembuatan iklan dengan tema Rube Goldberg. Anggaran biaya ini berkisar antara Rp50.000 sampai Rp100. Yang kedua, berwujud. Manfaat dan biaya yang berwujud mudah diukur dalam bentuk nilai moneter. Mereka dapat diidentifikasi dengan jelas, seperti sewa, pembelian, dan penggajian. Namun hal ini, kami tidak mengeluarkan biaya apapun sehingga anggaran yang diperlukan senilai Rp0. Yang ketiga, langsung. Biaya dan manfaat ini berhubungan langsung dengan produksi seperti proyek, layanan, atau produk. Dalam hal ini meliputi produk Es Coko dan produk tambahan lainnya sebagai bahan utama iklan dengan anggaran biaya berkisar antara Rp20.000 hingga Rp50.000. Sehingga total biaya yang diperlukan dalam pembuatan iklan Es Coko tema Rube Goldberg ini yaitu berkisar antara Rp150.000 sampai Rp200.000.